Oke, halo selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema kali ini adalah tips merawat tanaman apung ya. Jadi kadang kita ingin sekali memelihara tanaman apung ya, terutama untuk hiasan di kolam. Nah, tanaman apung itu macam-macam. Misalnya ada apu-apu, ada juga enceng gondok, ada juga apa itu asola, duckweed, satu lagi apa ya, frogweed. Nah itu. Nah, sebenarnya macam-macam ya, tapi itu hanya saya sebutkan beberapa contoh. Nah, sayangnya ketika kita mau nyoba menanam tanaman itu biasanya mati ya. Nah, itu sebenarnya ada faktor yang menyebabkan itu tanaman itu menjadi tidak bertumbuh ya. Jadi biasanya itu airnya itu masih baru. Jadi contohnya seperti ini ya. Nah, ini kan airnya masih baru, masih apa ya, dari sumur langsung. Nah, kemudian saya masukkan ini namanya apu-apu. Nah, hasil biasanya tanamannya itu jadi seperti kekurangan nutrisi, jadi ya layu seperti ini. Karena dia ini kan ketika di airnya ini tidak ada nutrisi, dia akan memakai tubuhnya untuk menjadikan nutrisinya untuk sementara. Salah satunya dengan mengambil nutrisi yang ada di daunnya. Misalnya ini kan, nah daunnya ini dia makan nutrisinya ini untuk dia hidup. Jadi nanti makin lama makin layu, makin habis. Nanti kalau dia tidak menemukan nutrisinya lagi, ngambil lagi satunya, ngambil lagi ini. Nah, hasil nanti lama-lama malah habis, kemudian punah tanamannya. Jadi biasanya ini terjadi karena airnya tuh masih baru, jadi belum ada nutrisinya. Nah, kalau menurut saya itu ketika kita ingin memasukkan tanaman apung, khususnya tanaman apung yang untuk hiasan kolam, biasanya itu kita tunggu airnya tuh sampai agak hijau. Jadi biasanya selama 3 hari 4 hari atau mungkin 1 minggu sampai airnya agak hijau baru kita kasih tanaman apung. Nanti akan tanaman itu cepat sekali bertumbuh karena dia banyak sekali nutrisi ya. Nah, kita lihat contohnya seperti yang mana ya. Nah, yang ini. Nah, bisa dilihat ini tanamannya airnya tuh mulai menghijau ya. Nah, mulai banyak sekali anakannya yang tumbuh. Nah, ini bisa dilihat banyak sekali anakannya yang tumbuh ya. Jadi makin lama nanti dia akan membuat airnya ini menjadi jernih, menjadi putih seperti ini, bening maksudnya. Jadi karena kan dia akan makan nutrisi ya, nutrisi yang ada di sini di air ini kan otomatis semacam plankton yang membuat airnya ini menjadi hijau, dia akan kalah dalam berebut air. Jadi otomatis dia akan habis yang hijau-hijau ini. Nah, otomatis nanti akan airnya berubah menjadi bening. Jadi biasanya kalau tempat yang ditumbuhin banyak sekali, misalnya apu-apu, enceng gondok dan sebagainya, itu nanti akan cepat sekali misalnya yang warnanya menjadi hijau itu cepat sekali menjadi bening lagi. Ini contoh lagi, jadi ini akuarium yang saya taruh di luar ya. Jadi ini ditumbuhi oleh enceng gondok mini. Jadi bisa dilihat ini sudah lebat ya, ada juga mata lele di situ. Nah, bisa dilihat dalemannya itu airnya sangat jernih. Itu dikarenakan nutrisinya itu nutrisi air itu dimakan oleh enceng gondok dan duckweed itu. Jadi yang penyebab air itu hijau, si plankton atau apa itu namanya, fitoplankton itu, dia punah karena kalah dalam berebut nutrisi. Itu saja. Jadi intinya biarkan airnya agak hijau baru dicemplungin tanaman. Oke, demikian tema kali ini ya. Sampai di sini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.